Halo, selamat datang kembali. Banyak dari kita mungkin hafal ya beberapa Asmaul Husna atau 99 nama Tuhan. Tapi pernah kepikiran gak sih kalau daftar nama ini sebetulnya lebih dari sekedar sebutan? Hari ini kita bakal coba lihat dari kacamata yang beda, dari kacamata filsafat, di mana nama-nama ini adalah cetak biru yang membentuk realitas kita. Nah, coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Waktu kita dengar nama Maha Pengasih atau Maha Pencipta, apa itu cuma sekedar label aja? Atau jangan-jangan nama-nama ini sebetulnya adalah kunci buat kita ngebuka hakikat dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita? Oke, jadi ini dia nih, gambaran besar perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa nama-nama ini penting banget, terus kita buka kunci filosofisnya, lalu kita lihat gimana nama-nama itu jadi semacam cetak biru ilahi, terus kita saksikan gimana alam semesta ini jadi nyata, dan yang terakhir, bagaimana semua ini mantul ke diri kita. Oke, di bagian pertama ini kita bakal lihat ada pergeseran cara pandang yang, wah, besar banget. Dalam filsafat Islam, nama-nama Tuhan itu bukan sekedar sifat yang nempel gitu aja. Jauh lebih dalam dari itu, nama-nama ini adalah esensinya, intinya dari semua yang ada. Jadi ini bukan lagi soal iman doang, tapi soal memahami struktur dasar dari realitas itu sendiri. Buat ngebongkar ide ini, kita butuh satu alat bantu, ontologi. Tenang, jangan pusing dulu sama istilahnya. Ini simpelnya cabang filsafat yang nanya, apa sih artinya ada atau eksis itu? Nah, kalau kita pakai kacamata ontologi, nama-nama Tuhan itu bukan lagi sekedar deskripsi, tapi adalah wujud nyata dari sang sumber keberadaan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kita akan buka kunci utama buat memahami seluruh kerangka berpikir ini. Ada sebuah konsep yang menjembatani antara ide ilahi yang abstrak dengan dunia nyata yang kita tinggali. Konsep itu adalah ide tentang potensi dan aktualitas. Dan ternyata ide ini tuh akarnya dalam banget loh. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke filsuf Yunani kuno Aristoteles. Dialah yang pertama kali meletakkan fondasi buat kerangka berpikir potensi dan aktualitas ini. Terus apa bedanya sih? Analogi ini ngejelasinnya pas banget. Potensi atau dalam bahasa Arabnya kuwah itu ibaratnya cetak biru sebuah gedung. Semua ide, semua kemungkinan ada di sana, tapi belum jadi apa-apa. Sementara aktualitas atau feel itu adalah gedungnya yang udah berdiri tegak, wujud nyata dari cetak biru tadi. Ide cemerlang Aristoteles ini ternyata nggak mandek di Yunani aja. Ratusan tahun kemudian, filsuf muslim kayak Ibnu Sina ngelihat ada potensi yang luar biasa dalam konsep ini. Mereka mengadaptasinya buat ngejelasin sesuatu yang sangat fundamental. Gimana sih caranya ide-ide ilahi yang abstrak bisa jadi alam semesta yang nyata? Ini jadi semacam jembatan intelektual yang super penting. Oke, sekarang ayo kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Coba bayangin, sebelum ada apapun, nama-nama kayak Sang Pencipta atau Maha Adil itu udah ada sebagai potensi murni. Mirip kayak kode program yang sempurna di dalam pikiran seorang programmer, sebuah cetak biru konseptual yang cuma nunggu perintah run buat jadi kenyataan. Coba kita berhenti sejenak dan renungkan kutipan yang indah banget ini dari filsuf Sufi Ibnu Arabi. Kutipan ini nangkap idenya dengan sempurna. Nama-nama itu bukan Tuhan itu sendiri, tapi lebih seperti jendela-jendela, tempat di mana cahayanya memancar keluar dan menerangi seluruh alam semesta. Nah, proses memancarnya cahaya ini ada istilah kuncinya, yaitu tajali. Ini adalah ide tentang manifestasi atau pengungkapan diri Tuhan. Jadi tajali ini bukan kejadian sekali debus selesai ya, tapi sebuah proses yang terus-menerus terjadi, di mana potensi di dalam nama-nama itu jadi nyata dan bisa kita lihat di alam semesta. Sekarang, yuk kita lihat gimana proses ini bekerja dalam skala kosmik. Gimana caranya cetak biru yang potensial itu bisa berubah jadi alam semesta yang beneran nyata dan bisa kita amati? Prosesnya itu bisa kita sederhanain jadi 3 langkah gampang. Semuanya berawal dari potensi ilahi, misalnya konsep Sang Pencipta. Lalu muncul kehendak ilahi untuk mewujudkan potensi itu. Dan dari kehendak itulah, boom, lahirlah aktualitas kosmik, alam semesta tempat kita tinggal ini. Biar lebih kebayang, kita pakai satu contoh konkret ya, nama Al-Khaliq, Sang Pencipta. Potensi buat mencipta itu kan sebuah konsep ya, tapi ketika potensi itu diwujudkan, hasilnya adalah seluruh kosmos yang kita tahu, galaksi, bintang, planet. Gampangnya, keberadaan alam semesta ini ya wujud nyata atau aktualitas dari nama Al-Khaliq.
Oke, dari tadi kita ngomongin yang gede-gede ya. Galaksi, kosmos, kayaknya jauh banget. Sekarang, coba kita tarik konsep raksasa ini pulang ke dalam diri kita sendiri. Apa sih hubungannya cetak biru ilahi ini sama cara kita ngejalanin hidup sehari-hari? Nah, ini dia ide intinya. Dalam pandangan ini, manusia itu punya peran yang unik banget. Kita ini pada dasarnya adalah cermin. Tugas kita bukan cuma tahu nama-nama itu, tapi jadi pantulannya lewat tindakan dan karakter kita. Nah, jalan etis ini punya 3 tahapan. Perjalanannya dimulai dari tasyabbuh, yaitu usaha sadar kita buat meniru sifat-sifat ilahi, belajar jadi lebih pengasih, lebih adil. Kalau kita terus lakuin itu, kita bakal sampai ke tahap ta'alluq, sebuah ikatan batin yang kuat banget sama sifat-sifat itu. Dan puncaknya adalah jadi insan kamil, atau manusia yang utuh. Jadi ini poin yang paling penting. Kerangka filosofis yang kelihatannya megah dan rumit soal potensi dan aktualitas ini ternyata punya aplikasi yang personal banget dan praktis buat kita. Ini tuh kayak sebuah undangan buat kita melakukan perjalanan transformasi diri, di mana kita secara aktif mencoba mewujudkan potensi-potensi luhur di dalam diri kita. Jadi, apa nih kesimpulan besarnya? Kita nemuin sebuah cara pandang yang nyatuin semuanya. Kerangka ini ngeruntuhin tembok pemisah antara iman dan akal, antara spiritualitas dan filsafat. Ternyata, keduanya itu bisa jalan bareng, bergandengan tangan, dan ngasih kita pemahaman yang jauh lebih kaya soal realitas. Dan buat penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau premis ini benar bahwa setiap kita ini adalah cermin yang punya kapasitas buat memantulkan atribut-atribut ilahi, pertanyaannya jadi personal banget. Apa sih yang sebenarnya lagi kita pantulkan ke dunia di luar sana setiap harinya?